Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli bertekad memberantas pungutan liar dan akan menindak tegas pelaku pungli. Menkumham mengakui masih perlu membenahi struktur dan jajarannya karena lingkungan lapas cukup rentan terhadap pungutan liar. Menkumham Yasona Halauli berjanji akan membongkar praktek pungli, khususnya aksi pungutan liar yang kerap terjadi di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Sekali lagi saya ingatkan, kita sudah terlalu banyak memecah dan menghukum berat para petugas pemasyarakatan. Stop! Supaya jangan ada lagi berpecah. Supaya jangan ada lagi. Saya harus tanda tangani hukuman berat. Menkumham menghimbau seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas diminta bekerja dengan bersemangat dan penuh dedikasi serta menjaga integritas moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Indah Triuntari, STB 3660, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Dalam video ini, saya membahas tentang fenomena salah kaprah masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Berikut videonya. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fenomena salah kaprah masyarakat dalam pelayanan publik khususnya di lembaga pemasyarakatan. Pungutan liar yang terjadi di lembaga pemasyarakatan atau rutan sudah mendarah daging pada jajaran pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan bagi pemasyarakatan di mata masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik. Dengan adanya hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan integritas dan sistem pelayanan publik atau public server yang transparan yang diberikan kepada masyarakat penerima layanan sehingga dapat memperbaiki rasa kepercayaan masyarakat pada layanan pemasyarakatan di lapas atau rutan di Indonesia. Layanan yang dapat diberikan kepada masyarakat penerima layanan adalah layanan yang dapat dilihat langsung hasilnya dan transparansi dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas. Berikut adalah bentuk pelayanan yang diberikan lapas kepada masyarakat dan narapidana. Pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana adalah pemberian asimilasi, remisi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan kunjungan keluarga bagi narapidana merupakan pelayanan publik. Selanjutnya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya keluarga narapidana adalah pelayanan kunjungan dan penitipan barang untuk narapidana. Dalam proses pelayanan pemberian hak terhadap narapidana tersebut, masih terdapat petugas yang menyalahgunakan jabatannya untuk membebankan biaya pada pengurusan pelayanan pemberian hak narapidana. Dalam mengurus hak-hak narapidana dengan membebankan biaya kepada mereka merupakan bentuk pungutan liar dan masuk kategori tindak pidana korupsi. Pungutan liar merupakan salah satu penyakit yang menjalar kepada setiap instansi dan oknum-oknum pegawai pemerintahan terhadap pemberian pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita. Jajaran pemasyarakatan dapat menjaga integritas dan terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pengamanan. Kecepatan mengambil keputusan, kecepatan memberikan perizinan, cepat untuk melayani masyarakat. Sangat mendukung proyek perubahan ini. Oleh karena itu, teruskan proyek perubahan ini melayani masyarakat Banten dengan sepenuh hati. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan sebagai rumah tahanan negara.
Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang memiliki tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana, dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, lapas menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, melakukan pembinaan narapidana. Yang kedua, memberikan bimbingan. Yang ketiga, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Yang keempat, melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana. Yang kelima, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada narapidana dan masyarakat agar tidak terjadi pungutan liar di lingkungan Lapas Pemuda Tangerang. Untuk itu, aksi perubahan yang dilaksanakan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang dalam pemberantasan pungutan liar melalui peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan membangun sistem pelayanan terpadu satu pintu Lapas Pemuda Tangerang atau yang disingkat Sipatulada. Sistem ini merupakan salah satu bentuk gerakan perubahan dalam mendukung kinerja lembaga pemasyarakatan Pemuda Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan. Sejalan dengan aksi perubahan ini juga dapat mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Program aksi perubahan ini diwujudkan dan difasilitasi melalui pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu Lapas Pemuda Tangerang atau Sipatulada yang akan memberikan kemudahan, kecepatan, dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini tentu ada manfaat yang ingin diraih. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Manfaat bagi organisasi atau instansi yang pertama, meningkatkan komitmen, pola pikir, dan budaya kerja petugas dalam pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan. Yang kedua, adanya transformasi digital dalam pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Yang terakhir, meningkatkan citra positif instansi. Kemudian, manfaat bagi masyarakat atau warga binaan pemasyarakatan adalah yang pertama, kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pelayanan pemasyarakatan. Yang kedua, mendapatkan pelayanan secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, menekan potensi pungli dalam pelayanan kepada warga binaan dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendapatkan pelayanan publik. Adapun dasar hukum yang mendukung sistem pelayanan satu pintu di Lapas Pemuda, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aku tuh kalau dulu mau berkunjung ke sini tuh rasanya takut, nyeremin gitu, terus itu ribet ya. Tapi sekarang setelah ngeliat perubahan di sini, kayak keren banget gitu, lebih praktis, semua gampang, pelayanannya juga baik, ramah-ramah deh semua orangnya, pokoknya keren. Setelah penjelasan dari video tersebut, diharapkan masyarakat dan narapidana mampu memahami pelayanan satu pintu atau Sipatulada agar nantinya tidak keliru ataupun tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pungutan liar, sehingga masyarakat dan narapidana dapat ikut serta dalam pencegahan korupsi di lingkungan Lapas Pemuda Tangerang. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Trinutari, pamit undur diri. Prodi Manajemen Pemasyarakatan, pasti sukses.